Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan sobat YouTuber dan subscriber semua ya. Kali ini saya akan mencoba untuk yang pertama kalinya mengupas tentang sebuah mobil. Mobil ini menurut saya sangat berkarakter, oleh karena saya cinta banget dengan ini mobil. Ini mobil di belakang saya. Mobil ini Mitsubishi Eterna keluaran tahun 90. Saya sangat senang dengan mobil ini karena mobil ini betul-betul berkarakter. Oh ya, sebelum kita berlanjut, saat ini saya ada di bengkel JGRC atau Jago Racing. Sekaligus ini kepunyaan anak saya, kebetulan juga di rumah saya. Dan saat ini saya sedang tidak ada kegiatan karena mekaniknya pada keluar, karena itu kita pakai untuk ngevlog hari ini. Kembali kepada masalah mobil Eterna. Jadi mobil Eterna ini sangat berkarakter banget. Ada beberapa hal yang membuat saya mengatakan mobil ini berkarakter. Yang pertama adalah dari persepsi orang. Jadi mobil ini kesan dari orang adalah mobil cepat. Ya, setiap orang mengetahui bahwa sebuah mobil itu mempunyai kecepatan yang tinggi, pasti wah ini mobil bagus. Itu persepsi orang. Kemudian persepsi yang lain dari sisi penampilan. Karena mobil ini termasuk mobil agak bongsor ya, dengan kepanjangan lebih dari 4 meter. Sangat bongsor dan sangat panjang. Dan juga dengan kebongsoran itu menampilkan satu visualisasi yang berkarakter. Bongsor tapi cepat dengan bentuk yang sangat sporty dengan warna putih. Dan mobil ini bagi rekan-rekan yang mungkin kelahiran 70 sampai 80 atau sebelumnya mungkin akan langsung teringat ketika lihat mobil Eterna seperti ini dengan pembalap nasional waktu itu, misalnya Rifat Sungkar atau Tommy Suharto, karena mereka memakai mobil ini sebagian ketika melakukan rally pada waktu itu. Jadi ini dari penampilan, dari profesi orang berkarakteristik seperti itu. Dan ini mobil ini 2000 cc keluaran tahun 90. Ini sudah 6 tahun saya punya. 8 tahun. Dan mobil ini baru kurang lebih setengah tahun yang lalu kita restorasi total. Hampir 2 tahun ini mobil dongkrok di bengkel karena kita restorasi total, rombak total, mesin, kabel bodi kita lepas semua. Dan untuk lebih detailnya nanti akan kita lihat bagaimana mobil ini. Dan memang mobil ini belum selesai untuk restorasinya, masih ada perlu banyak pembenahan. Nanti akan kita lihat secara lebih detail. Jadi sebelum kita lebih detail ke apa yang ada di mobil ini, ada sedikit tambahan informasi bagaimana mobil ini begitu wow untuk keluaran tahun 90. Ada beberapa fitur yang waktu itu belum ada di mobil-mobil yang lain. Misalnya electric mirror. Jadi tahun waktu itu untuk mobil ini sudah ada pengatur lampu spion, pengatur spion melalui electric mirror. Mungkin waktu itu yang ada baru BMW atau Mercy ya, untuk mobil-mobil yang lain mungkin belum ada. Kemudian yang kedua ada fitur bass ya, bass. Saya nyebutnya bass.
yaitu untuk indikasi lampu hidup. Jadi ketika masih ada lampu yang hidup, kemudian kita keluar dari mobil, maka akan ada bunyi-bunyi tertentu yang mengingatkan bahwa masih ada lampu yang hidup. Ini untuk mobil-mobil sekarang juga belum banyak, apalagi waktu itu. Dan fungsi bus ini sangat penting ketika kadang-kadang kita lupa, ketika terutama di siang hari, ketika lampu kita nyalakan, kita turun dari mobil, ketika kita lupa mematikan lampu sehingga berpotensi akinya bisa tekor. Ini dua fitur yang cukup unik, maksudnya belum banyak ada di mobil-mobil yang lain. Dan untuk yang satu ini memang cukup unik lagi, karena kita buat, kan mobil ini kan dari pabrik akinya ditaruh di depan. Nah, untuk lebih menampilkan ruangan mesin yang lebih simple, yang tidak banyak kabel-kabel, maka mobil ini akinya kita taruh di belakang. Nah, ini yang mulai banyak digemari oleh penggemar mobil hari ini. Nanti akan kita lihat bagaimana mobil ini akinya ditaruh di belakang. Dan kemarin di bengkel di GRC ini, kita lihat di belakang saya juga masih ada satu mobil Eterna yang mengalami kerusakan agak parah. Ini sedang dibenahi oleh mekanik kita. Kemarin kita juga habis menerima pesanan untuk mengubah sebuah mobil Eterna untuk akinya ditaruh di belakang, dan sudah berhasil. Nanti tinggal kita lihat bagaimana performanya dari si pemilik. Jadi inilah tampilan dari luar Eterna kita. Juga masih ada tampak Eterna yang lain, dan saya juga punya mobil BMW ya. Jadi untuk yang BMW nanti coba akan kita review pada postingan berikut. Jadi itu juga termasuk mobil yang full karakter bagi saya. Untuk Eterna ini yang biasa saya panggil Puput, ini tipenya DOHC ya, DOHC. Jadi Eterna itu ada DOHC, ada yang SOHC. SOHC itu maksudnya single overhead camshaft, dan DOHC adalah double overhead camshaft. Atau kalau DOHC itu pakai noken as 2, kalau yang SO itu satu noken as saja. Dan ini DOHC ini mempunyai horsepower 100 sampai 145-an. Kalau yang SOHC hanya sekitar 102. Perbandingannya seperti Avanza itu sekitar 94 horsepower. Ini tampilan lampu depan beserta lampu sen, dan ada lampu kucingnya di atas di kiri kanan. Dan karakter yang cukup menarik yaitu di sisi kiri kanan ada profil bergelombang ya di bodinya, dan dengan melihat ini orang akan langsung tahu bahwa ini Eterna. Tidak ada mobil yang lain selain Eterna yang punya seperti ini. Jadi salah satu karakteristik Eterna juga itu seperti itu. Ini jadi untuk Eterna ini ada komunitasnya, namanya Comet ya, komplotan Mitsubishi Eterna. Si Puput ini anggota nomor 11 dari Comet chapter Jakarta. Dan kita memang sering mengadakan beberapa meet up, cuman akhir-akhir ini karena ada pandemi sangat jarang diadakan meet up. Ini tampilan dari belakang, lampu belakang ada logo Mitsubishi, kemudian juga ada
tulisan Eterna GTI 16V. Ini maksudnya injek dan 16 valve itu adalah maksudnya adalah pakai katup sejumlah 16 di 2000 cc 16 katup double knocker as. Kita akan coba lihat di dalam dari Eterna ini ada beberapa knop pembuka untuk kap belakang, juga ada untuk membuka kap depan. Akan kita lihat bagaimana penampakan dari ruang mesin, dimana tadi saya sampaikan hanya simple, sangat simple untuk kabel-kabelnya, juga akhirnya kita taruh di belakang. Ini kita lihat penampakan ruang mesin sudah dicat dengan merah marun, cuman untuk kapnya belum ada lapisan peredam panas ya, masih cat karena memang belum sempurna ini untuk restorasinya. Dan ini biasanya aki ditaruh di sini, dan ini kita pakai untuk menaruh untuk saluran angin ya. Ini di mesin ada tulisan DOHC 16 valve, artinya 16 katup. Dan di ruangan mesin ini juga tidak terlihat kabel-kabel yang berserabutan, sehingga sangat lega rasanya ketika melihat ruangan mesin ini tidak penuh. Juga untuk box sekring juga sudah tidak ada di tempatnya, karena kita geser di depan jok kiri depan. Dan kita lihat ini sangat longgar untuk ruangan mesinnya, tidak seperti aslinya. Nah, memang kita berniat agar nanti mesin kelihatan lebih lega, sehingga dibikin seperti ini, dan memang cukup memeras otak dan memakan waktu banyak kemarin. Ini ada dua kipas, yang ini adalah kipas untuk AC, memang dari sononya begitu, kemudian yang ini adalah kipas radiator. Jadi double fan untuk Eterna ini. Jadi untuk kondisi ruang mesinnya sangat lega, dan ini tampilan dari jauh seperti ini ya. Untuk grill juga belum kita pasang. Kita coba lihat bagian dalam untuk odometernya. Tidak banyak berbeda dengan mobil yang lain, cukup simpel. Hanya untuk lampu speedometer ini ada dua jenis ya, ada merah dan biru. Hijau. Untuk kisi-kisi AC juga sudah pada rusak ini, dan tombol AC masih manual. Dan ini juga jok belakang juga belum kita pasang, masih kelihatan acak kadut ini. Jadi ini kemarin kita cat semua ya, luar dalam kita cat warna putih karena warna kesukaan saya. Nah, itu adalah box sekeringnya, kita pindah di situ ya. Nah, ini dia box sekeringnya. Ini adalah panel untuk electric mirror, cuman ini juga belum berfungsi penuh ya. Dan ini rest armnya, tempat untuk naruh barang-barang kecil. Cukup nyaman rest arm di situ ketika kita mau pindah gigi. Dan juga lampu-lampu masih nyala semua. Jadi meskipun tadi kabel-kabel di ruang mesin hilang semua, cuman untuk fungsi-fungsi electricity kabel-kabel masih berfungsi penuh. Ini penampakan jok belakang, jadi belum kita pasang. Mudah-mudahan nanti sebentar lagi bisa segera disempurnakan.
Ini adalah kabel aki ya, yang kita pakai untuk menghubungkan aki sebagai power. Ini kita memakai kabel aki BMW, kemudian kita taruh di pinggir kanan, kemudian menengah di bawah rest arm, kemudian untuk listriknya ada di bawah panel AC, kita taruh di situ. Itu penampakan aki dari ruang dalam. Nah ini tempat akinya ada di belakang ban belakang sebelah kanan ya. Hanya kita taruh saja, nanti akan kita sempurnakan agar lebih bagus penampakannya. Ini tampilan dari belakang sisi kiri, dan di belakang sisi kiri sebenarnya ada anten ya, cuman anten itu kita lepas. Dan ini adalah kita pakai pelek ukuran 17, ring 17 warna hitam. Baik sobat semua, sementara itu dulu in-depth kita tentang Eterna yang kita punya. Akan kita coba review di postingan berikut. Maaf sekali bahasanya belewatan. Oke, terima kasih untuk subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.